Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, dan juga nikmat yang tak kalah penting adalah nikmat kesehatan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan untuk orang-orang yang setia menjalankan Islam dengan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang mukmin menjadi orang yang berintegritas di dalam menjalankan amanah, yang mana amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita untuk memperbaiki diri, mengajarkan kita untuk menjadi insan yang lebih baik, baik secara ritual agama, baik secara ibadah, atau baik secara hubungan kita sesama manusia. Di antara hal yang wajib kita yakini, Bapak Ibu sekalian, bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam bukan agama yang hanya mengajarkan hubungan pengikutnya atau penganutnya dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak. Bukan hanya menjelaskan tentang ibadah yang harus kita lakukan kepada Allah, namun Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi insan, untuk menjadi manusia yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Bukan hanya baik hubungannya dengan sesama muslim, tapi baik hubungannya sesama manusia. Karena kebaikan itu jamaah tidak hanya dikhususkan, tidak hanya berlaku bagi seorang muslim, tapi kita juga dituntut oleh Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang yang di luar Islam. Oleh karena jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, bahwa doanya orang yang terzalimi adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, salah satu sebab terbesar doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena dosa. Adalah karena dosa. Jadi kalau kita sudah berdoa berulang kali, namun kita tidak merasa ada ijabah, pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang disalahkan bukan Allahnya. Yang ditanya bukan yang di atas, kenapa dan kenapa ya Allah, tidak. Tapi yang ditanya siapa? Diri kita sendiri. Aku salah apa ini? Kemarin habis apa aku? Sampai doaku tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu sebab dosa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah karena dosa. Namun ada satu doa jamaah yang pasti akan dikabulkan oleh Allah meskipun yang berdoa adalah pelaku maksiat. Perhatikan jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, saya sampaikan tadi salah satu sebab doa kita tak kunjung dikabulkan adalah karena dosa. Ada satu orang yang doanya pasti dikabulkan meskipun dia pelaku dosa, bukan melakukan dosa, Pak.
Kalau melakukan sekali dua kali. Tapi kalau pelaku dosa, maka ini sudah menjadi hobinya untuk bermaksiat, yaitu doanya orang yang terzalimi. Apakah doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan hanya muslim yang terzalimi? Jawabannya tidak. Orang di luar Islam kalau dizalimi, bahkan sama orang muslim yang paling taat sekalipun, kalau orang non muslim ini mintanya sama Allah, pasti doanya akan dikabulkan. Ya, dan subhanallah Bapak Ibu, masih banyak ya saudara-saudara kita di luar Islam yang masih nyebut alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah dia sebut. Padahal kita tahu ya, keyakinan ini berbeda. Ya, ini subhanallah mungkin karena sudah terbiasa dia mendengar teman-teman muslimin bilang alhamdulillah. Ya, bahkan Pak pernah ada yang bersin ya, bilang alhamdulillah, dibalas dengan yarhamukallah. Kebetulan non muslimnya paham cara menjawab yarhamukallah dengan yahdikumullah 100% ya, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tertimpa musibah, yang dia ucapkan Gusti Allah, betul tidak jamaah? Dan ini sering sekali terjadi. Orang muslim orang non muslim kalau terzalimi atau dizalimi, diambil haknya dan seterusnya, kalau dia mintanya sama Allah, ya Allah, wahai Gusti Allah, balaslah, dia akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rasa tidak ada agama yang sesempurna agama Islam. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Agama Islam adalah agama yang paling mengajarkan toleransi kepada seluruh umat beragama. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang menumpahkan darah non muslim tidak dalam keadaan peperangan, maka dia tidak mencium baunya surga. Orang muslim ya yang tidak dalam keadaan perang, contohnya seperti apa jemaah? Turis misalnya datang ke Indonesia, dia mendapatkan jaminan keamanan, betul, dengan apa? Dengan visa. Orang mendapatkan visa berarti dia sudah dijamin aman oleh negara Republik Indonesia. Kalau seandainya orang ini, turis ini diganggu atau bahkan dizalimi, diambil hartanya atau bahkan ditumpahkan darahnya, orang yang membunuh dengan alasan apapun, dia tidak mencium baunya surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Ramadan ini sekali lagi jamaah sekalian yang Allah muliakan, mengajarkan kita untuk menjadi insan yang dapat memperbaiki diri, untuk menjadi insan yang baik, baik secara spiritual, secara agama, secara ibadah, atau baik secara hubungannya dengan sesama manusia. Ramadan juga, atau dengan berpuasa, kita dituntut oleh Islam menjadi orang yang dapat menahan diri dari semua godaan, dari segala hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan merusak hubungan kita sesama manusia. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ramadan bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga. Namun Ramadan mengajarkan kita untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan menjadi manusia yang dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Islam ya menuntut kita untuk menjalankan amanah dengan baik. Islam menuntut seseorang untuk mencari rizki dengan cara yang baik, dengan cara yang baik atau bahkan yang terbaik. Itu agama kita, agama Islam, ya. Maka karena Islam memerintahkan kita untuk bekerja, maka yakinilah teman-teman sekalian bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah dengan syarat pastinya. Sebagaimana sholat ibadah, bekerjanya seseorang untuk mencari nafkah itu juga ibadah dengan syarat. Apa syaratnya? Dikerjakan dengan cara yang baik,
mencari nafkah dari sumber pekerjaan yang baik dan menjalankan amanah di dalam pekerjaan dengan cara yang penuh dengan tanggung jawab. Ya, mungkin sebagian dari kita mengatakan, bukannya rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya iya. Tapi kita harus mencari rizki kita itu di mana? Apakah di pekerjaan A, B, C, atau yang mana? Kita harus cari itu. Dan halal, rizki yang halal atau haram, dua-duanya sama, disebut dengan rezeki. Yang halal rezeki, yang haram juga rezeki. Kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mencari rezeki yang halal atau yang haram. Maka kemudian ya, ada sebagian kita yang mencari rezeki yang halal, namun sebagian kita memilih untuk mendapatkan rezeki yang haram. Ya, baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, rezeki yang haram bukan hanya saja zatnya yang haram. Ya, ketika orang minum khamr, haram tidak khamr jamaah? Haram. Maaf, makan daging babi haram tidak? Hukumnya haram. Yang haram, yang diharamkan oleh Islam bukan hanya zatnya yang dimakan saja, tidak. Tapi di antara hal yang dilarang dan diharamkan oleh Islam adalah cara kita mencari rezeki seperti apa. Di dalam Al-Quran jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat-ayat tentang puasa. Setelah menyebutkan ayat-ayat tentang puasa, Allah membahas tentang makan hartanya orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian saling makan harta sesama kalian dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kita boleh makan hartanya orang lain dengan cara yang benar. Contohnya apa, Pak? Jual beli, ya. Yang tadinya beras ini punya penjual A, kita makan berasnya karena kita sudah beli, itu boleh, ya. Para ulama menjelaskan mengapa setelah membahas tentang ayat puasa, tiba-tiba Allah membahas tentang makan harta yang batil dengan cara yang haram. Maksudnya adalah karena selama bulan Ramadan kita digembleng, kita dididik, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik bahkan untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau sudah bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, padahal dibolehkan oleh Islam, maka kita harus lebih bisa untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Ya, dan sekali lagi, yang diharamkan oleh Islam itu bukan hanya apa yang dimakan, namun bisa jadi yang dimakan itu halal, namun proses mencarinya ada sesuatu yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan aturan Islam. Jika demikian, ya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan aturan Islam, meski zat atau barang yang dimakan itu halal, tetap yang dimakan itu pasti ada sesuatu yang bermasalah. Ya, dan inilah yang akan kita bahas, ya. Dan menjalankan amanah, jamaah sekalian Allah muliakan, artinya atau bisa diartikan dengan menjauhi korupsi misalnya, atau bekerja dengan amanah dan penuh dengan tanggung jawab. Dan seorang muslim, ya, dituntut oleh Islam untuk bekerja dengan amanah dan berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi kita diajarkan oleh Islam bukan hanya fokus untuk baik terhadap diri sendiri, tidak, tapi juga menyebarkan kebaikan untuk orang lain, dan itulah salah satu sifat orang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya sendiri. Kita pastinya menginginkan kebaikan itu menyertai kita. Tapi seorang mukmin bukan hanya itu yang dia inginkan. Dia juga menginginkan bukan hanya saya mendapatkan kebaikan, namun orang lain juga mendapatkan kebaikan. Ya, apalagi ketika orang sudah bekerja dengan satu instansi, dengan satu perusahaan, dengan satu kantor, maka dia harus menjadi orang yang
kompeten di dalam bidangnya, harus menjadi orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau orang bekerja dengan penuh tanggung jawab, artinya sebagaimana dia diberi hak oleh perusahaan yang dia bekerja dengannya, dia juga memberikan hak yang harus dia berikan kepada perusahaan tersebut. Di bulan Ramadan ini, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ya, meskipun bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ibadah, baik dengan sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya dan seterusnya, namun ketika kita mendapatkan tanggung jawab dari satu instansi, dari satu perusahaan, dari satu kantor, maka ketika kita menunaikan hak tersebut, menunaikan amanah tersebut dan tanggung jawab itu, maka ini termasuk bagian dari ibadah. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Ya, la imana, tidak sempurna keimanan seseorang jika dia tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Apa yang ditugaskan oleh kantor kita, oleh perusahaan kita, yang setiap bulannya kita mendapatkan hak yang sudah dijanjikan kepada kita, maka aturan-aturan di dalam perusahaan tersebut selama tidak menyalahi aturan Islam, aturan-aturan di dalam perusahaan tersebut wajib ditunaikan dan wajib dijalankan, jemaah. Saya ulangi Bapak Ibu, ya, aturan-aturan ya yang tidak menyalahi Islam, maka itu wajib untuk dijalankan atau ditunaikan. Mengapa? Karena pastinya seseorang ketika ingin bekerja dengan sebuah lembaga, maka pastinya lembaga tersebut sudah memperlihatkan aturan-aturan di dalam perusahaannya, dan kemudian kita tekan kontrak di situ, kita tanda tangan, isyarat bahwa saya siap untuk bekerja di tempat ini. Itu sama saja dengan memberikan janji bahwasannya saya sanggup untuk menjalankan aturan-aturan yang tadi sudah saya tanda tangani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian siapa yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama kalian jika dia tidak menunaikan janjinya. Dan janji ini, jamaah, ya, janji itu bisa antara person gitu ya, antar orang, antara si A dengan si B, itu bisa berjanji, ya. Atau tadi ketika kita disodorkan, kita diperlihatkan aturan-aturan yang berlaku di perusahaan ini, kemudian kita tanda tangani, artinya apa? Saya sudah siap untuk menjalankan aturan yang ada. Maka ini menunjukkan bahwa saya berjanji untuk menjadi orang yang baik di dalam menjalankan amanah atau janji ini. Dan yang namanya janji, jamaah sekalian yang Allah muliakan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanya oleh Allah. Allah mengatakan di ayat pertama di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan kata iman. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Konsekuensi orang mengatakan aku beriman adalah menepati janjinya, adalah menepati amanah yang sudah dibebankan kepadanya, tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya, hendaknya dia menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka ini nasihat untuk semua Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ibadah, kita tersibukkan oleh ibadah, kemudian kita mengkesampingkan apa yang sudah diwajibkan oleh salah satu lembaga kepada kita. Tidak, ya. Karena yang namanya ibadah harus ditimbang, ya, mana yang sunnah, mana yang sifatnya kepatutan, dan mana tugas yang sifatnya wajib. Jika ada dua hal yang bertabrakan, dan seorang muslim, ya, ketika dihadapkan oleh dua hal yang bertabrakan, pada dasarnya dia berusaha untuk menggabung dua hal ini, antara yang wajib dan sunnah. Kalau memang bisa dua-duanya digabungkan, kenapa harus dipilih salah satu? Namun kalau tidak bisa dipilih, jamaah, kecuali salah satu yang dipilih, mana yang dipilih kira-kira? Yang wajib atau
kegiatan yang sifatnya kepatutan atau sunnah? Wajib pastinya. Wajib pastinya. Ya, ketika kita diperintah atau mendapatkan perintah dari atasan, ya, untuk menjalankan tugas A, yang mana waktu menjalankan tugas A ini bertabrakan dengan target kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Mana yang kita utamakan jemaah? Kita punya target di bulan Ramadan, saya harus menghatamkan satu kali. Ya. Kemudian setiap harinya dibagi, satu juz dibagi. Bagian kedua, ya, itu kita tulis di dalam target kita membaca 2 lembar pada jam 1 siang. Ternyata jam 1 siang kita dapat tugas dari atasan kita, jemaah. Kira-kira mana yang kita utamakan, Pak? Tugas yang sifatnya wajib dari atasan, tidak ada kompensasi untuk diakhirkan. Tidak ada kompromi kecuali dilaksanakan pada jam 1 siang. Tapi kita juga punya target ini. Target jam 1 siang membaca 2 lembar dari Al-Quran. Mana yang kita utamakan, jemaah? Tugas pastinya. Kenapa? Karena ini satu hal yang wajib untuk dikerjakan. Sifatnya apa? Sifatnya wajib atau harus. Ini menunjukkan jemaah sekalian yang Allah muliakan, pentingnya kita menjalankan ibadah di atas ilmu yang benar. Kalau kita lihat dari kacamata orang awam, dari kacamata syariat, atau dari kacamata orang awam, kira-kira mana yang lebih utama, Pak? Membaca Al-Quran atau menyelesaikan tugas tadi? Kacamata orang awam. Orang awam pasti akan mengatakan Al-Quran dong. Al-Quran gak main-main, kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin kemudian kita nomor 2 kan karena menjalankan tugasnya manusia, betul Pak ya? Subhanallah. Tapi tidak demikian. Kita menjalankan ibadah dan ketaatan di atas ilmu. Di atas apa? Di atas ilmu. Dan orang yang beribadah di atas ilmu, meskipun sedikit, itu lebih baik daripada menjalankan ibadah yang banyak dengan kuantitas yang banyak, tapi tidak didasari dengan ilmu yang benar. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu apa arti amanah. Amanah itu apa kira-kira? Secara umum, ya, atau secara bahasa, amanah itu artinya tanggung jawab. Artinya apa? Tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia, baik dari Allah Subhanahu wa taala atau dari sesama manusia. Itu yang disebut dengan amanah. Kenapa kita sholat zuhur, Pak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada kita untuk menjalankan setiap harinya 5 waktu sholat. Dan ini juga disebut dengan amanah. Ya, atau amanah yang diberikan oleh orang lain. Ketika kita dititipkan barang oleh pemilik barang, oleh teman kita, itu juga disebut dengan amanah. Kalau kita sudah mengatakan sanggup untuk menyimpan titipannya, atau mengatakan sanggup mengerjakan sebuah tugas, sanggup untuk menjadi karyawan atau pegawai instansi perusahaan tertentu, maka kita wajib menjadi orang yang menunaikan amanah tersebut, menjaga amanah tersebut. Ya, berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-amanatu ada'us shalah. Di antara bentuk amanah adalah menunaikan salat, membayar zakat. Di antara bentuk amanah adalah puasa di bulan Ramadan. Di antara bentuk amanah adalah berangkat ibadah haji bagi orang yang mampu. Di antara bentuk amanah adalah sidqul hadits wa qada'ud dain. Di antara bentuk amanah adalah jujur ketika bertutur kata, tidak bohong. Dan di antara bentuk amanah adalah bayar hutang. Bayar apa jemaah? Bayar hutang. Ya, ini termasuk amanah yang harus ditunaikan. Termasuk amanah yang harus ditunaikan. Baik. Bayar hutang itu termasuk amanah yang kita harus tunaikan amanah tersebut. Kenapa? Karena kita telah meminjam sesuatu dari orang lain, atau orang tertentu meminjamkan barangnya kepada kita.
dan kita sudah mengatakan sanggup untuk membayar haknya dia di waktu tertentu, maka kita harus tunaikan amanah tersebut. Dan yang namanya hutang kepada orang lain, jamaah sekalian yang Allah muliakan, hutang kepada orang lain, jika tidak dibayar di dunia, maka yang berhutang akan membayar yang di mana? Di akhirat. Dan kebiasaan utang piutang jamaah adalah kebiasaan yang sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat kita ya mudah sekali mereka berhutang, boleh berhutang. Bahkan keutamaannya sangat besar bagi orang yang memberikan hutangan kepada orang lain, bukan sedekah lain daripada sedekah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Atau, "Wa man yassara ala mu'sirin," maaf. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, maka akan Allah mudahkan kesulitan dia kelak di akhirat. Para ulama mengatakan bahwa tafsir hadis ini adalah memberikan hutangan, memudahkan orang lain sehingga dia dapat hutangan, akan diberi kemudahan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Namun yang jadi masalah bukan yang memberikan hutang. Yang jadi masalah siapa? Orang yang berhutang. Ya, ketika sudah jatuh tempo, pertama kita minta kita. Mana katanya mau dikembalikan di tanggal 1 Maret misalnya. Oh iya nanti diundur sampai tanggal 10. Kita minta lagi tanggal 10. Tanggal 20 kita minta lagi. Tanggal 30 janjinya kita minta lagi tanggal 30. Setelahnya kita menjadi orang justru yang malu untuk menagih. Dan dia tidak ada malunya sama sekali untuk tidak membayar hutang. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, uang yang kita miliki tak ada artinya jika kemudian ya di diri kita ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Lebih baik ya kita ambil harta kita kemudian kita selesaikan haknya orang lain daripada kemudian kita membayar kelak di akhirat dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala membaca Al-Quran, dengan pahala sedekah, dengan pahala membantu orang lain dan seterusnya. Di dalam hadis Nabi SAW menceritakan bahwa kelak di hari kiamat ada orang yang bingung, ada orang yang kaget. Ya Allah, ya mana pahala sholatku ya Allah? Mana pahala puasaku? Mana pahala sedekahku? Mana pahala ini dan itu? Mana ya Allah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala sudah diberikan kepada orang yang memiliki hak yang dulu di dunia belum kamu tunaikan haknya. Ini satu hadis yang menjadi pecutan bagi kita jemaah agar tidak bermudah-mudahan menahan haknya orang lain. Di antara bentuk amanah ya yang menjadi fokus perusahaan atau kantor sini ya, salah satu bentuk amanah adalah al-adlu fil mikyal wal mizan, yaitu berbuat adil di dalam menimbang timbangan. Ya, menimbang barang. Ya. Ini salah satu bentuk amanah. Ketika kita menjual sesuatu, yang mana sesuatu ini harus ditimbang dengan harga tertentu, maka timbangannya harus pas atau bahkan dilebihkan. Dilebihkan. Kalau berkurangnya hanya sedikit saja, contohnya tepung, beli tepung 1 kilo, tapi ternyata cuma 999,9. Ini nggak apa-apa kalau ini tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah kalau berkurangnya 50 gram misalnya Pak, atau bahkan 100 gram misalnya. Ini yang sangat bahaya sekali jemaah, sangat bahaya sekali. Dan salah satu azab hukuman yang Allah pernah turunkan kepada umat terdahulu yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka main curang di dalam timbangan. Awful mikyala wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Fa'awful mikyala wal mizan, dan seterusnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jika kalian melakukan perdagangan jual beli,
timbanglah dengan cara yang jujur dan benar. Ternyata mereka adalah kaum atau umat yang tidak mengindahkan perintahnya siapa? Nabi Syuaib alaihissalam. Jika mereka membeli sesuatu, mereka mintanya timbangan itu dilebihkan, tapi kalau mereka sendiri yang menimbang, mereka mengurangi timbangan. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dilenyapkan dan di bumi hanguskan mereka. Subhanallah. Dan ini terjadi di mana jamaah? Kecurangan-kecurangan ini banyak tidak? Sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Kemarin Mas Darda menyampaikan bahwa yang paling perhatian terhadap timbangan justru bukan umat Islam. Betul, Mas? Betul, Pak? Justru ya teman-teman dari non-muslim. Subhanallah. Ya, kenapa bisa demikian, Pak? Ini bukan perkara yang remeh-temeh. Ini dosa besar. Yang mana zaman dahulu pernah ada segolongan umat manusia yang dilenyapkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka main curang di timbangan. Subhanallah. Justru yang perhatian tentang hal ini justru teman-teman kita non-muslim. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man taffafa fil mikyal wal mizan aw ghashya fi bai'ihi wa shira'ihi faqad khana al amanah. Barang siapa yang mengurangi timbangan ketika dia berjualan atau melakukan kecurangan, maka pada hakikatnya dia telah berkhianat terhadap amanah yang telah dibebankan kepadanya. Orang si pembeli telah memberikan hak yang sudah disampaikan oleh penjual bahwa barang ini harganya 20.000. Timbangannya berapa? Timbangannya 500 gram. Kalau timbangan ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, maka penjual telah mengkhianati amanahnya. Ya, dan khianat bukan termasuk sifat seorang mukmin. Orang yang berkhianat maka hatinya ada yang masalah. Maka hatinya bermasalah. Hatinya harus diperbaiki terlebih dahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik ada 3. Kalau 3-tiganya ada pada diri seseorang, maka dia munafik. Tapi kalau ada salah satu, maka kita katakan ya di dalam orang ini ada sifat kemunafikan atau sifatnya orang munafik. Ya, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara maka dia berdusta. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji maka dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khan, jika dia diberi amanah maka dia berkhianat. Ya, berkhianat. Dan amanah ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, pernah Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Amanah beribadah dan amanah menjaga hubungan sesama manusia, itu pernah Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Dan ketiga makhluk ini semuanya menolak. Semuanya menolak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada langit, ya, apakah kamu mau aku beri amanah? Kata langit, apa yang aku dapatkan ya Allah tentang amanah ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menunaikan amanah dengan baik, maka kamu akan mendapatkan balasan baik. Jika tidak, maka kamu akan mendapatkan balasan yang buruk. Aku tidak mau ya Allah. Ditawarkan ke gunung juga sama, aku tidak mau ya Allah. Ditawarkan ke bumi, sama juga bumi tidak mau. Ditawarkan kepada manusia, manusia membuka lebar pintu hatinya, dia mengatakan marhaban bil amanah, ya, aku mau ya Allah menerima amanah ini ya Allah. Subhanallah. Ya, padahal manusia adalah makhluk yang sulit ya untuk menjalankan amanah ini, menjalankan amanah ini. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, baik amanah yang Allah berikan atau amanah yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga tertentu yang dia bekerja dengannya, ini salah satu sifat orang mukmin. Allah menyebutkan sifatnya kaum mukminin di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amanah mereka
menjaga amanah mereka. Ya, kantor punya aturan maksimal masuk atau datang ke kantor jam 8 misalnya. Ya, kemudian kita datangi jam 9, jam 10, tidak ada alasan yang diperbolehkan oleh kantor atau oleh lembaga tertentu, oleh perusahaan tersebut. Maka ini termasuk ya di dalam menyia-nyiakan amanah. Jika perbedaannya sedikit antara kedatangan dia dengan waktu yang ditentukan, maka ini ya mungkin perusahaan memaafkan. Ya. Tapi kalau ternyata perbedaan waktunya sangat jauh sekali, maka pastinya perusahaan tidak berkenan. Maka kita perlu memperbaiki kualitas kerjanya kita. Sebagaimana kita tidak mau kalau perusahaan ini telah memberikan hak kita tiap bulannya, maka perusahaan pun juga tidak mau kalau kita sering-sering menyalahi aturan perusahaan tersebut. Baik. Kemudian di antara keutamaan orang yang menjaga amanah, ya, bahwa orang yang menjaga amanah ini akan dijamin oleh Nabi SAW dengan surganya. Di antaranya beliau mengatakan ilmanu lisittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Ya, laksanakanlah 6 hal, maka aku akan menjamin kalian masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah wa'addu idza tumintum. Laksanakanlah amanah, tunaikanlah amanah dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan penuh tanggung jawab, ya. Baik. Wa tadhi'ul amanah wa khiyanatiha min alamatin nifaq. Ya. Tidak menunaikan dengan baik amanah tersebut atau mengkhianatinya, ini salah satu sifat kemunafikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda seorang munafik ada 3, dan salah satunya adalah wa idza tumina khan. Ya, jika diberi amanah dia selalu berkhianat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik jemaah sekalian Allah muliakan, jika kita merasa ya ada hal-hal yang tidak disukai, tidak disenangi oleh perusahaan misalnya, maka berusahalah untuk menjauhinya. Ya, jangan sampai hasil daripada pekerjaan kita ada yang mencoreng di sana, ada yang mencacat kebersihan daripada penghasilan kerja kita. Dan salah satunya adalah ya tidak menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Apa yang dibahas pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi insan, untuk menjadi manusia yang senantiasa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya. Ibu-ibu silahkan, atau bapak. Tapi ngomongnya aku yo amanah. Oke. Ya, jadi jamaah Bapak Ibu Allah muliakan, kalau kita merasa ya ada dari harta kita yang terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik karena telat datang ya, atau seharusnya mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 yang dikerjakan hanya 3 misalnya, ini termasuk diantara menyia-nyiakan atau melalaikan tanggung jawab. Kalau kita merasa ada hal-hal demikian yang kita lakukan, maka cara terbaik untuk membersihkan harta kita adalah dengan sedekah. Ya, ini untuk kita yang mungkin belum sampai pada taraf orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, bagi orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, maka dia harus berzakat, harus menunaikan zakat atau membayar zakat. Karena zakat itu artinya di dalam bahasa Arab membersihkan, Pak. Ya,
Zakat itu artinya apa? Membersihkan apa? Membersihkan noda-noda yang ada di dalam harta kita. Contohnya saja, ya, kita punya barang, kita beli harga 20.000, tapi kita sampaikan kepada pembeli harganya 25. Maaf, ini modal saya 25.000, padahal modalnya cuma 20.000, ya. 5.000-nya berarti ini dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, ya. Meskipun jual belinya sah, tapi ada unsur haram di dalam hartanya. Ada unsur haram di dalam hartanya. Maka kita perlu membersihkan harta kita dengan apa? Baik mengembalikan, ya, kalau bisa, kalau tidak bisa dengan bersedekah. Pastinya sebelum semua itu terjadi, maka yang terbaik adalah kita menjalankan perdagangan dan kerjaan kita dengan penuh kejujuran dan amanah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada terakhir aja satu kisah yang menarik. Dulu di zaman Bani Israel, ya, Nabi SAW bercerita, yang mana cerita ini disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Artinya hadis ini hadis yang sahih, yang benar, yang kuat sanadnya. Ada dua orang dari kalangan Bani Israel. Yang satu meminjam atau berhutang kepada yang lain, ya, dan berjanji akan mengembalikan di waktu yang sudah disepakati. Ternyata yang berhutang ini harus keluar dari pulau di mana dia tinggal sebelumnya. Kalau keluar pulau maka harus naik kapal, kan gitu Pak, ya. Sampailah di tempat tujuan, ya, dan sampailah pada waktu atau tanggal yang sudah disepakati untuk membayarkan hutangnya. Ternyata orang yang berhutang ini tidak mendapatkan kapal. Ditunggu sampai besok lagi tidak mendapatkan kapal. Ditunggu sampai besok lagi tidak mendapatkan kapal. Ya, akhirnya orang ini yang berhutang ini mengambil botol, ya, kemudian dimasukkan uang yang menjadi hutang kepada temannya, kemudian ditutup, dan dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku punya hutang dengan si fulan, ya Allah, dengan jumlah sekian. Ketika aku berhutang kepada temanku mengatakan, datangkanlah saksi. Aku pun mengatakan, yang menyaksikan Allah. Datangkanlah penjamin. Cukup yang menjamin aku adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku niat tekad kuat untuk mengembalikan hutang ini, ya Allah. Maka sampaikanlah kepadanya. Subhanallah, dilemparlah botol ini ke laut, ya. Kemudian orang yang memberikan hutangan menunggu di pulau, ya, di pulau lain, gitu ya, di waktu dimana seharusnya hutang itu dibayarkan. Ketika sedang menunggu, ternyata tidak ada satu kapal pun yang mendekat kepada pulaunya. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba ada botol yang diterjang oleh ombak, yang didorong oleh ombak sampai mendekat kepada orang yang memberikan hutangan. Dia tak sengaja, ya, mengambil botol tersebut. Biasanya kalau kita sedang di pantai, lihat botol, lihat sampah, kita biasanya nggak peduli, nggak perhatian. Tapi subhanallah, orang ini tiba-tiba perhatian, mengambil botol tersebut. Dibukanya botol, subhanallah, ada uang yang sesuai dengan hutangan yang diberikan kepada temannya. Dan di sana ada surat. Ada apa? Ada surat bahwa, ya, aku sudah niat kuat, bertekad, berkeinginan kuat untuk membayarkan hutang yang pernah aku pinjam, tapi aku tidak mendapatkan kapal di hari ini. Ya, jika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwasannya apa yang ada di botol ini dari temanmu yang telah meminjam darimu dengan jumlah sekian. Tapi subhanallah jemaah, berapa hari kemudian orang yang meminjam, orang yang berhutang ini mendapatkan kapal, Pak. Ada kapal yang berlayar kepada menuju pulau orang yang meminjam, memberikan hutang, ya. Dia pun naik kapal, ya, sampai ke inti ceritanya, sampai ke rumah teman yang memberikan hutang, dan dia kembali membawa uang yang sesuai dengan apa yang dia pinjam. Kemudian orang yang, ya, meminjamkan hutang ini mengatakan, bukannya kamu pernah mengirim botol yang di dalamnya ada uang sesuai dengan hutang kamu dan ada surat di sana. Orangnya kaget. Apakah botol itu sampai kepada kamu? Kata dia. Iya, sampai kepada aku. Subhanallah, kata dia.
Itu ya kisah ketika orang niatnya baik dan benar, maka akan dikabulkan niatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini salah satu kisah untuk memotivasi kita agar kita menjadi orang-orang yang menjaga amanahnya. Lihat kisah ini jemaah, orang yang sudah bayar hutang yang dikirim lewat botol, namun tetap dia membawa uang yang sesuai dengan apa yang dia pinjam untuk memberinya kepada orang yang memberikan pinjaman. Ya, karena dia berpikir siapa tahu botol itu tidak sampai kepada temannya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh Pak, silakan Pak. Kalau orang berutang A, 5B, gitu. Berutang 10 juta tanpa akad jatuh tempo, pokoknya kembali secepatnya. Ternyata dikembalikan 10 tahun berikutnya, dan nilai, misalnya ini nilai rupiah ya Pak ya. Iya. Waktu 10 tahun yang lalu harga berasnya nggak ambil harga emas ketiga, harga beras yang kebutuhan pokok itu kan misalnya 10 tahun yang lalu 8.000, sekarang harga beras 15.000. Itu gimana statusnya, itu apakah rupiahnya itu apa sah dibayarkan segitu 10 tahun kemudian, padahal nilai uangnya itu kan menurun Pak? Iya. Gimana Pak? Baik. Pada dasarnya teman-teman sekalian yang Allah muliakan, ketika orang yang berhutang, kalau dia sudah mampu untuk membayar hutangnya, maka dia wajib segera membayar hutangnya. Itu pada dasarnya demikian. Ya. Kenapa kata Nabi SAW, al-mumatilul ghaniyyu dhulmun atau zalimun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu membayarnya, maka dia masuk kategori orang yang zalim. Ya. Tapi kalaupun misalnya dibayarkan sampai 10 tahun ke depan, harga-harga sudah naik, tetap yang dibayarkan sesuai nominal yang dipinjam, Pak. Tidak mengikuti harga emas, ya, tidak mengikuti harga pokok dan seterusnya, ya. Sama juga ketika orang minjamnya emas, jemaah. Pinjamnya 10 gram. 10 gram 20 tahun yang lalu mungkin 1 gramnya masih 200.000. Ya. Apakah dia bayar hutangnya dengan emas yang dirupiahkan 200.000 kali 10 gram, atau membayarnya sesuai dengan gram emas yang dia pinjam? Jawabannya sesuai dengan gram emas yang dia pinjam. Sebagaimana dia meminjamnya 10 gram, dia juga wajib mengembalikannya 10 gram. Meskipun 10 gram ini setelah 20 tahun harganya sudah 20 juta misalnya, tetap dia wajib membayarnya dengan emas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama Pak. Tanya lagi boleh? Silakan Pak, silakan, kita santai ya. Ya, santai ya. Ini tentang diri saya. Iya ya. Kisah nyata gitu. Saya dulu waktu lulus daftar ke perusahaan. Iya. BUMN kan milik negara Pak. Iya. Wow. Tes di aturan perusahaan itu kan menerima karyawan baru, prosedurnya tes. Iya. Tes tertulis, wawancara dan sebagainya. Ternyata di tes saya nggak diterima Pak. Pengumuman pertama yang lolos 3 orang, saya nggak diterima. Terus saya cerita sama teman, saya daftar di perusahaan itu nggak diterima. Kebetulan teman saya kan baik sama saya, itu juga ibunya baik sama saya. Ibunya bilang ke adiknya, kebetulan manajer perusahaan itu adiknya. Ini loh Dik, temannya Isal daftar di perusahaan Jemung, nggak diterima. Namanya Faisal. Oh, baik. Aku kan Faisal, Anak manajer yang menyamar. ya. Diomongkan sama itu adiknya itu, terus saya dipanggil. Akhirnya saya tes tertulis
nggak keterima atau jadi keterima saya di tes berikutnya psikologi ya jelas keterima lah ya tapi akhirnya saya keterima. Nah itu gimana status saya? Apakah saya ini haram kerja di situ karena kan misalnya kebetulan ya itu Ada yang bantu gitu ya, ya, bantu, rekomendasi. karena tidak sesuai dengan aturan perusahaan yang seharusnya saya nggak diterima. Order. Iya. Udah, ya, Iya, iya. gimana Pak Ustaz? Bukan di sini di perusahaan dulu. Iya, iya. Ya. Wallahu alam itu insya Allah nggak masalah Pak. Oh gitu. Iya. Karena memberi syafaat, Iya, ya, syafaat itu artinya rekomendasi teman-teman. Kita sering mendengar syafaat Nabi. Apa maksudnya syafaat Nabi? Artinya Nabi memberikan rekomendasi kepada Allah, ya Allah ini orang baik maka layak masuk surga, semua Allah masukin surga. Itu arti syafaat. Ya. Dan orang memberi syafaat kepada orang lain sehingga memudahkan dan seterusnya itu nggak masalah. Itu nggak masalah insya Allah. Jadi insya Allah halal aja itu. Ya. Insya Allah. Kebetulan saya nggak geser orang. Iya. Kalau misalnya kuota perusahaannya itu 3, belum. Misalnya loh, kebetulan saya tambahan biar anak gitu kan. Berhubung saya kan, terus saya geser orang, posisi orang yang seharusnya keterima. Kalau saya tidak, Itu zalim Pak. Oh dolim. Kalau itu zalim. Iya. Kalau tanpa menggeser tadi kayak Ya, kasusnya Bapak, nggak masalah. Ya, Nggak masalah. masalah ya. Nggak masalah. Orang yang seharusnya nggak keterima di perusahaan, tapi karena ada memo gitu ya, ada catatan kemudian diterima, nggak masalah. Tapi kalau sampai menggeser orang yang seharusnya keterima, ini kezaliman. Iya, kezaliman. Meskipun tetap sah dia, artinya halal, rezekinya halal, tapi Dolim. iya ada unsur kezaliman di sana. Iya. Ada unsur kezaliman. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sama-sama Pak. Cukup insyaallah. Ada lagi yang mau tanya? Biasanya kalau tentang utang pengen tanya. Sedikit Ustaz mungkin Ustaz. Silakan. Yang ada kaitannya dengan emas tadi kan. Hmm. Utang dengan emas. Nah, ini kan kalau zaman sekarang kan ada yang namanya emas digital ya Ustaz ya. Jadi kita nabung emas itu terus nanti ada gambarnya berapa gram, saat itu nggak bisa dirupiahkan, itu ada fisiknya Ustaz. Nah kalau misalkan katakanlah saya mau minjem si A, saya pengen pinjem uang, terus si A itu bilang oke saya kasih pinjem, ini tabungan saya berupa emas digital itu saya cairkan gitu kan, nanti uangnya itu akan saya pinjamkan ke kamu. Nah itu saya mengembalikannya itu dalam bentuk gram yang dirupiahkan itu tadi atau rupiahnya aja Ustaz? Emas digitalnya sudah dirupiahkan, sudah dicairkan, baru Iya. dipinjamkan. Iya, Iya, berarti cair. Iya, dalam bentuk duitnya berarti. Tapi kalau bentuk batangan, ya harus mengembalikannya batangan. Gitu Mas. Wallahu a'lam. Iya. Misalnya. Iya. Mas mau kayak Mas mau kayak Mas Deltes. Mas Dede. Baik, mungkin gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.